Halo teman-teman semuanya, welcome back my YouTube channel. Oke, hari ini hari apa? Hari Rabu 4 September. Kita sekarang lagi ada dinas di mana ngomongnya? Di ruang perawatan anak ya. Perinatologi itu dari anak sebelum lahir sampai lahir pertama kali kita yang tangani gitu guys. Kita yang belajar di sini. Sekarang jam berapa? Jam 9.28. Hari ini minggu keduaku, jadi adik minggu. Ini kakak mingguku, ada Mbak Dela sama Mas Melvan. Sekarang kita lagi ada tunggu kegiatan saja. Kita lagi observasi pasien mau rujuk, terus kita juga mau kegiatan hari ini mau ikut cito. Jadi cito itu istilah yang paling banyak didengar di dunia bedah ya, atau di operasi guys. Jadi kalau kalian belum tahu, cito itu secepatnya gitu ya, urgent gitu. Jadi kayak sekarang gitu, kayak harus operasi sekarang gitu. Jadi ada kondisi gawat darurat yang harus dilakukan tindakan operasi pada pasien ini gitu. Nah, kita akan mau ikut. Terus satu, jaga perinatologi sini, jaga bagian anak sini. Dua, nanti akan mau ke ruang OKA. Nah, kemarin sempat aku bilang di video sebelumnya kalau aku akan bahas masalah jaga dinas gitu ya, sama ya sambil gini lah, sambil gabut-gabut gini. Sebenarnya nggak boleh gabut sih, banyak tugas yang harus kita selesaikan. Jadi guys, di koas itu ada 3 tugas wajib yang wajib kita kerjakan sebagai seorang mahasiswa profesi, yaitu tugas ilmiah. Kemarin sempat aku jelaskan ya. Jadi tugas ilmiah itu kalau di center lagi jadi di mana di kampusku itu ada yang namanya tugas referat, yang kedua tugas laporan kasus, sama yang ketiga adalah journal reading atau pembacaan jurnal. Inti daripada tugas itu adalah untuk update ilmu gitu, yang mana kita belajarnya di koas itu bukan disuapin saja gitu guys, ke arah student center gitu sekarang. Jadi kita gali informasi sendiri. Namun kalau dulu pas waktu preklinik kita belajar dari kasus yang sudah ada, tapi kalau ini di klinik ini kita langsung temui kasus atas arahan dokter spesialis. Nanti kita akan periksa pasiennya, baru kita akan cari faktor mendukung literatur yang cocok sama penyakit pasien itu gitu guys. Jadi belajarnya itu kayak ya mandiri gitu ya, belajar yang sesuai pedoman yang dikeluarkan sama biasanya perhimpunan dokter spesialis terkait. Misal sekarang anak, berarti Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu. Jadi nanti kita belajar ambil sumbernya dari situ gitu guys. Nah, aku akan jelasin masalah tugas ilmiah ya. Ada 3 tadi. Referat, apa sih itu referat? Jadi referat itu adalah kumpulan masing-masing teori yang ilmuwan atau seorang dokter spesialis yang berkompeten itu mengeluarkan ilmu tersebut gitu. Dari mana? Dari konsensus biasanya, dari jurnal, juga dari buku pegangan ilmu anak gitu guys. Jadi kita ambil dari situ, mirip kayak bab 2-nya skripsi kalau dikatakan. Jadi kita akan misal kita dapat kasus masalah demam tifoid, kita akan cari definisi demam tifoid itu apa, bagaimana cara kita mendiagnosis, bagaimana perjalanan infeksi tifoid itu, terus
edukasi gitu. Jadi dimasukkan dalam laporan, nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan dokter gitu, sama teman-teman kita sendiri. Baru ada ruang diskusi di situ. Nanti kira-kira terapi pilihan A ini sekarang udah cocok belum sama zaman sekarang, atau enggak sumberku ini udah update belum gitu-gitu, nanti akan dibahas. Nah itu referat. Jadi referat itu lebih ke arah teoritis gitu teman-teman. Dia nanti kita akan setelah kita bikin, kita akan diplagiasi. Jadi di kedokteran itu nggak boleh yang namanya, bukan di kedokteran saja ya, di semua ilmu ya, cabang ilmu itu nggak boleh yang namanya plagiat, ambil dari sumber orang yang kita nggak cantumkan orang itu gitu-gitu. Jadi kita diajari untuk disiplin dan menghargai karya orang lain gitu. Dari di situ kita belajar banyak hal dari situ. Oh iya, misal penelitian di Swedia bilang kalau ternyata terapi chloramphenicol udah resisten gitu. Ternyata di Indonesia masih bisa nih gitu-gitu. Jadi dari situ kita akan sebutkan nama pengarangnya, nama tahunnya. Oh ternyata penelitian ini tahun ini, penyebabnya kayak gini nih karena ada COVID yang menjadi peracu gitu-gitulah. Itu yang dibahas di referat, tinjauan pustaka gitu. Terus selanjutnya nanti kita akan bikin presentasi layaknya kayak PowerPoint gitu, poin-poin penting yang kita sajikan dan kita pertanggungjawabkan di hadapan dokter atau konsultan. Terus yang kedua adalah laporan kasus atau case report, labkas. Labkas ini kita ambil dari pasien. Kita akan ditemani apa? Maaf ya. Pasien udah dorong kan? Maaf guys, sebelumnya saya udah izin sama kepala ruangan untuk ambil video ini, cuman kita nggak record pasien ya, nggak boleh. Di rumah sakit itu tidak diizinkan sama sekali kita membuka privasi pasien terkait dengan data penyakit ini. Dan kita sekarang juga lagi ada istirahat. Oke gitu ya. Yang kedua adalah labkas, laporan kasus. Jadi laporan kasus ini kita nanti akan kita dapatkan dari kasus yang ada di rumah sakit. Kita berdinas, misal aku bagian anak di rumah sakit A. Nanti di situ ternyata ada kasus yang dianggap langka, dianggap menarik, yang perlu dibahas untuk apa ya? Untuk sama-sama belajar untuk kasus itu. Misal ada pasien kondisi kelainan bawaan atau penyakit jantung bawaan atau cacat kongenital atau cacat dari lahir gitu-gitu. Itu kan banyak ditemui di kasus anak gitu. Itu biasanya yang diangkat gitu. Atau mungkin gizi buruk gitu-gitu, biar nanti ternyata yang kita dapatkan di klinis sehari-hari seperti ini pemeriksaannya, baru dibenturkan sama pembahasan sesuai teori. Mirip sih kayak referat tadi, cuman di sini lebih analisisnya main. Kalau laporan kasus kita akan belajar untuk ternyata yang aku temui dari kriteria diagnosis misal cerebral palsy, kita dapatkan misal kelainan motoriknya saja nih, atau cara berjalannya seperti ini nih, seperti itu gitu. Ternyata kalau di laporan kasus yang misal di rumah sakit yang ada di Surabaya, misal dia lebih ke arah ini nih gitu. Jadi kan satu penyakit cuman yang kita temui itu banyak gitu, kadang manifestasi klinis yang akan ditimbulkan sama penyakit itu gitu kan. Itu yang menjadi bahan ajar kita, khususnya seorang koas, untuk proses belajarnya itu seperti itu. Belajar case by case. Buang aja. Oke. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga adalah journal reading. Santai. Kalau journal reading dong. itu adalah kita baca, kita bahas dari penelitian orang. Kita lanjut ya.
Selanjutnya adalah ilmu pembacaan jurnal reading. Kalau jurnal reading atau pembacaan jurnal itu kita akan membahas masalah artikel penelitian biasanya gitu yang dipublikasi oleh seseorang, bisa itu dokter spesialis, bisa itu profesor, ataupun mungkin siapapun yang dipublikasi oleh salah satu jurnal yang terakreditasi. Maksudnya jurnal yang diakui secara internasional maupun nasional gitu ya, yang buat ajar kita gitu. Jadi nanti ada yang namanya apa namanya itu, yang kayak analisis jurnal itu gitu teman-teman, kayak critical pressure dari jurnal itu. Jadi kira-kira jurnal ini kalau diaplikasikan gimana gitu-gitulah. Jadi kita akan diajari kira-kira, jadi semua penelitian di orang luar sana itu nggak semuanya juga bisa diaplikasikan dan bisa reliable sesuai dengan kenyataan kehidupan klinis sehari-hari. Makanya kita butuh baca penelitian orang lain, bukan hanya cuman jadi mengkritisi dari bacaan orang lain. Oke, nah dari 3 pembacaan tersebut teman-teman, atau ilmiah tersebut, baru kita diizinkan untuk, biasanya ya ini secara umum aja, nanti tiap kampus mungkin beda-beda, tiap center beda-beda. Setelah kita baca 3 jurnal referat, lapsus sama case report ini, sama jurnal ini, kita akan boleh mengikuti ujian. Nah, ujian di misal bagian anak gitu. Berarti setelah minggu ke-7 itu batas, berarti nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih dari waktu itu kita untuk bacaan. Biasanya tiap-tiap bagian itu beda-beda teman-teman, dan tiap center di masing-masing universitas juga beda-beda. Tidak ini disesuaikan. Intinya kebijakan tiap kampus untuk mendidik proses belajar seorang dokter muda itu seperti itu. Nah, jadi tips dariku untuk teman-teman semua yang baru mulai koas ataupun mungkin sekarang lagi koas adalah kerjakan secepatnya tugas pembacaan kalian, karena itu kan syarat ujian gitu teman-teman. Dan ya ilmiah itu tetap wajib, maksudnya update ilmu, karena kan belajarnya di kedokteran ini kan long life learning gitu. Seumur hidup kita itu akan terus belajar. Jadi ya gitu, kita dituntut dan dibudayakan untuk terus membaca, belajar, mengenali gitu. Terus apa lagi ya? Oke, itu untuk kegiatan ilmiah teman-teman. Kemarin aku janji juga untuk yang lain ya, jaga. Nah, inilah wajah-wajah setelah jaga. Jadi jaga itu adalah tugas juga seorang koas. Jadi koas itu banyak sekali tugasnya guys. Sebenarnya nggak banyak juga sih. Kalau dibandingkan sama dokter spesialis juga nggak ada apa-apanya. Cuman kita di sini untuk diajari untuk disiplin lah gitu. Yaitu dengan jaga. Kita dikenalkan, nanti dibagi guys. Kalau jaga itu ada bagian jaga IGD yang mana dia pertahanan pertamanya atau garda terdepan. Pasien masuk, misal pasien anak masuk dengan keluhan sesak, berarti ditangani dulu sesaknya di IGD agar dia bisa, keadaan umum pasien ini bisa baik gitu. Baru ternyata kalau ada kondisi dirawat, misal memang ada infeksi misal gitu, baru masuk ke bangsal. Nah, di bangsal itu adalah rawat inap, biasanya juga ada yang jaga di situ, misal bagian anak gitu. Jadi nanti akan dibagi ke tempat masing-masing, tempat tugas di IGD, di bangsal, terus di mana lagi ya? Biasanya kalau misal stasiun besar yang ada operasinya ya di
bagian OK biasanya kalau ada cito-cito gitu. Terus biasanya kebanyakan ya kalau nggak bangsal IGD gitu teman-teman kalau jaga. Terus jam jaga ini disesuaikan, kadang tiap bagian juga beda-beda. Kalau di anak di bagianku di sini biasanya setelah dinas 1 minggu itu jaga kurang lebih 2-3 kali. Juga tergantung lah, itu kebijakan itu kan tergantung. Terus jaganya biasanya dari sore, yaitu lepas dinas jam 4 sampai jam 7 pagi gitu. Jadi memang butuh kekuatan dari fisik, mental, pikiran, kesehatan semuanya. Hidup di kedokteran. Support system harus mendukung, kesehatan kita juga harus oke. Terus kita juga terus harus belajar terus gitu. Jadi benar-benar memang jadi dokter itu jadi apa ya namanya, bisa semua gitu lah teman-teman, kayak multitasking gitu, kayak harus bisa ini gitu-gitu. Pinter manajemen waktu, pinter disiplin gitu-gitulah. Kita diajarkan untuk seperti itu. Sebenarnya memang karena kan dunia pendidikan itu memang harusnya disiplin gitu. Harusnya disiplin, dan tujuannya disiplin itu sebenarnya kalau kita pikir baik-baik juga untuk ke depan kita. Karena kan mumpung sekarang kan masih pendidikan, terus juga kita masih dibimbing oleh seorang pakar atau dokter spesialis gitu, makanya tetap harus ikut arahan. Oke, mungkin kurang lebihnya itu saja teman-teman. Mungkin bosan ya mendengar ceritaku. Jadi tips dari aku, selesaikan ilmiah, terus biar kita bisa cepat ujian, biar kita fokus ujian, jadi biar nggak kepecah pikirannya. Biasanya minggu-minggu pertama, 2 sampai jadi adik minggu itu fokus untuk pembacaan, selesaikan, baru nanti minggu ke-6 baru boleh baca. Oke, mungkin itu saja teman-teman. See you di video selanjutnya.